Pemirsa, pelaku tawuran antar dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap warga saat bersembunyi di rumah warga. Sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menyisir lokasi tawuran antar dua kelompok pemuda di Jalan Kandea dan Jalan 9, Kota Makassar, Minggu dini hari. Sejumlah pelaku yang bersembunyi di rumah warga langsung ditangkap dan digiring keluar dari gang perumahan. Dari tangan para pelaku ditemukan sejumlah anak panah dan pelontarnya yang digunakan untuk menyerang lawan. Setelah sesampai kami di TKP, kami melakukan penyisiran. Kami menemukan beberapa remaja yang sementara bersembunyi di satu lorong. Adapun remaja yang kami amankan sebanyak 11 orang dan akhirnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo untuk ditindaklanjuti. Di tempat terpisah, tim penikam Polrestabes Makassar juga menangkap pelaku lain yang hendak melarikan diri saat mengetahui polisi datang. Dalam tawuran ini, 2 orang terluka, terkena anak panah dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara para pelaku dibawa ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 13 rumah di Desa Padolo, Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa yang terlibat tawuran antar 2 desa. Bentrok ini dipicu pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Aparat Polres Bima, Nusa Tenggara Barat menghalau warga Desa Talabiu yang merusak dan menyerang permukiman di Desa Padolo yang sebelumnya terlibat tawuran antar desa. Sejumlah orang dari Desa Talabiu kabur usai membakar 13 rumah dan merusak 10 rumah lainnya. Satu bangunan yang dibakar adalah kantor Desa Padolo dan Polindes Kesehatan. Selain mobil pemadam, polisi juga menurunkan kendaraan taktis meriam air untuk membantu memadamkan bangunan yang terbakar. Tawuran antar desa ini sendiri dipicu pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Masuk kampung dengan menggunakan sepeda motor memainkan gasnya, sehingga ditegur oleh anak-anak muda di Desa Padolo yang ada di situ. Dengan teguran itu yang bersangkutan tidak terima, kemudian kembali ke kampungnya di Talabiu, manggil temannya, kemudian datang lagi ke Desa Padolo tadi, menemui yang menegur. Nah, disitulah terjadi cekcok, sehingga terjadi cekcok sampai dengan terjadinya penganiayaan terhadap korban ini. 2 orang dari Talabiu, di mana 1 diantaranya yang membawa bahan bakar minyak, ditangkap dan dibawa ke Polres Bima. 2 desa dimediasi polisi untuk berdamai. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku begal pesepeda yang viral di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. 1 pelaku lainnya yang saat ini masih buron masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku begal pesepeda yang beraksi di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan pelaku, ia dan temannya sengaja keluar rumah pada Rabu dini hari untuk mencari mangsa secara acak di sekitar kawasan Kebayoran Baru. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti kejahatan berupa 2 unit telepon genggam serta jaket yang digunakan pelaku saat beraksi. Pada Rabu dini hari, seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat melintas di tepi jalan, tiba-tiba 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Saat ini korban masih dalam perawatan medis akibat luka bacokan celurit di bagian perut kiri. Sementara polisi saat ini masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial IH yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penangkapan begal sepeda sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Pak Budi, ini kedua pelaku ini memang pelaku begal atau memang spesialisasinya membegal sepeda motor, sepeda dan sebagainya Pak? Jadi kalau hasil pengakuan sementara setelah kita interogasi, memang yang bersangkutan pengakuannya baru sekali. Tetapi tetap masih kita dalami apakah memang ada kaitan-kaitan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana di tempat lain. Baik, dari informasi yang kami terima bahwa kedua pelaku ini memang sedang mencari mangsa di wilayah Panglima Polim, Kebayoran Baru. Ini memang berarti mereka memang sudah niat membegal ya Pak, bukan spontan ya? Ya, dari hasil kita tanya, apa yang mereka lakukan pada malam hari itu, memang mereka mencari korban. Nah, mungkin pada saat itu karena tengah malam ada korban sendirian naik sepeda dan itulah jadi korban. Baik, lalu bagaimana kondisi korban saat ini Pak? Ya, sementara untuk korbannya ya setelah melalui pengobatan alhamdulillah sehat. Hanya mengalami ada beberapa jahitan pada saat korban masuk rumah sakit dijahit, terus besoknya beliau langsung bisa berikan laporan polisi di kantor polisi. Kerugian apa saja yang diderita Pak? Yang diambil oleh tersangka yaitu satu handphone yang dipegang oleh korban. Baik, dari dua pelaku ini yang tertangkap itu eksekutor atau jokinya Pak? Jadi yang ditangkap adalah alias YD. YD ini adalah yang mengemudikan motor, sedangkan IH yang eksekutor ini masih kita lakukan pengejaran. YD handphone korban kita temukan di tangan YD, makanya sementara masih YD yang pertama kali kita temukan, tapi nanti untuk IH ini kita tetapkan DPO dan anggota masih di lapangan sekarang. Baik, kalau berdasarkan pengakuan tersangka yang sudah tertangkap, apakah rekannya pelaku pembegalan juga Pak? Maksudnya sering melakukan tindak kejahatan demikian? Ya, karena kita belum bisa menerima keterangan dari yang tertangkap. Kalau dari besar keterangan yang sudah ditangkap, dia hanya menyatakan berdua itu adalah pemain baru, istilahnya baru mencoba. Tapi ya kita tidak begitu percaya saja. Nanti tetap kita akan dalami dengan kejadian-kejadian di tempat lain, termasuk dengan track record yang bersangkutan. Nanti dari warga kita tanya, dari saksi-saksi sekitar keluarga lingkungan mereka tinggal. Untuk tersangka YD ini ditangkap di mana Pak? Kita tangkap di kediamannya di daerah Kebayoran, ada salah satu jalan gang situ kita tangkap bersangkutan. Baik, sementara untuk IH itu apakah bertempat tinggal di dekat dengan YD atau warga mana Pak? Ya, warga Jakarta Selatan juga. Yang pasti masih di Raja Selatan, saya tidak sebutkan tempatnya. Yang pasti anggota masih menyebar untuk mencari pelaku tersebut. Baik, untuk di lokasi penjambretan Pak atau pembegalan, apakah memang terdata sering terjadi pembegalan Pak di sana? Kalau yang di tempat Panglima Polim memang kalau beberapa bulan terakhir sih tidak ada kejadian yang dilaporkan di sana untuk kejadian pembegalan itu, untuk yang Panglima Polim itu. Tapi mungkin di tempat-tempat lain seperti ada di Jakarta Selatan ada beberapa tempat tapi bukan di situ. Jadi memang tapi tetap kita akan fokus sekarang di beberapa tempat, apalagi sekarang banyak saya lihat sepeda sampai malam, jadi anggota tetap kita laksanakan patroli. Baik, kalau kondisi penerangan jalan di sana bagaimana Pak? Apakah cukup atau memang sedikit gelap hingga memungkinkan pembegal atau penjambret ini beraksi? Ya, lampu ada, tapi lampu penerangan jalan kan seperti kita ketahui, lampu penerangan jalan memang nyalanya mungkin tidak seterang seperti lampu-lampu yang memang di tempat keramaian. Jadi memang ada, tapi memang cukup buktinya kan di CCTV juga terlihat walaupun memang samar-samar seperti itu. Baik, kalau Pak Budi tadi bilang pelaku ini merupakan pelaku baru, sebelumnya profesinya apa Pak? Jadi yang bersangkutan pengangguran, baru umurnya sekitar 23 tahun. Jadi dari lulus sekolah menengah atas, yang bersangkutan tidak ada pekerjaan, jadi ya kerja serabutan kalau yang kita tanya. Baik, kalau rekannya yang masih buron, pekerjaannya Pak? Sama. Oh, keduanya pengangguran ya Pak ya? Iya, pengangguran. Baik. Baik, total kejadian penjambretan
beberapa saat terakhir ini berapa Pak di Jakarta Selatan? Apakah meningkat jumlahnya? Kalau secara statistik untuk peningkatan meningkat untuk kejahatan penjamretan sebenarnya tidak begitu meningkat. Ya memang ada kejadian curat dan curas, pencurian pemberatan sama pencurian kekerasan, tetapi ya masih dalam taraf situasi yang kondusif. Memang ada beberapa sekali 2 kali, tapi tidak yang terus-terusan seperti itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Budi Sartono, Kapolres Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Oke. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, aksi penjamretan dan pembegalan marak terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku yang kerap beraksi di beberapa lokasi. Aksi penjamretan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Senin lalu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video ini, 2 tersangka mengendarai sepeda motor dan melaju di jalur Transjakarta. Kemudian salah satu tersangka turun dan merampas ponsel milik sopir mobil box yang tengah terjebak kemacetan. Kedua tersangka kemudian melarikan diri. 2 hari kemudian polisi berhasil meringkus kedua tersangka di kawasan Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah beberapa kali menjamret di sejumlah lokasi di ibu kota. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi menangkap tersangka perampokan dengan modus pecah kaca yang kerap menyasar nasabah bank dan beraksi di 9 lokasi. Sebelumnya, perampokan dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi awal Mei lalu di Jalan Perhubungan Depok, Jawa Barat. Di tengah jalan ramai, kawanan perampok memecahkan kaca mobil yang sedang berhenti dan mengambil tas berisi uang 80 juta rupiah. Sopir korban sigap mengejar satu pelaku dan berhasil merebut kembali tas berisi uang, namun berhamburan. Satu pelaku yang sempat tertangkap kabur setelah mengancam warga dengan senjata api. Di Cinere, Depok, Jawa Barat, komplotan pencuri mengambil uang 200 juta rupiah dari dalam mobil yang sedang mengisi bahan bakar minyak akhir Maret lalu. Pelaku berjumlah 4 orang menggunakan 2 sepeda motor. Diduga para pelaku sudah membuntuti korban yang merupakan karyawan swasta sejak keluar dari bank. Seorang sopir taksi online tewas setelah dibegal di Rawamangun, Jakarta Timur 30 April lalu. Pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang merampok mobil korban yang baru 1 bulan dibeli korban. Tersangka begal berhasil ditangkap sehari kemudian di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang menjual ban dan velg mobil hasil curian. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, di tengah pandemi COVID-19, kasus pencurian dengan kekerasan meningkat 6%. Untuk menekan angka kejahatan, TNI dan Polri terus menggencarkan kegiatan patroli bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi dan istrinya selamatkan nyawa 2 penjamret yang sedang dihakimi massa. Video aksi Bribka Mas Ruri yang susah payah meredam emosi massa menjadi viral di media sosial. Inilah momen ketika Bribka Masuduri Rahman dan istrinya menyelamatkan 2 penyamret dari amukan belasan orang di jalan lintas tengah Sumatera kawasan Lampung Jumat kemarin. Kedua penyamret tertangkap setelah merampas kalung milik seorang wanita tua di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Dengan susah payah, Bribka Masuduri menghalau pukulan massa sambil berusaha memasukkan kedua penjamret ke dalam mobil. Dengan bantuan istrinya, akhirnya kedua penjamret berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polres Lampung Selatan. Dan pelaku saat ini berada di Mapolres Lampung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu kalung emas hasil dari pencurian dengan pemberatan dan juga kalung imitasi
serta kendaraan bermotor yang digunakan oleh tersangka. Video aksi heroik Bribka Masruri Rahman dan istrinya yang spontan menyelamatkan penjamret saat mereka sedang melintas menjadi viral di media sosial dan mendapatkan reaksi beragam dari warganet. Dari Lampung Selatan, Lampung, Endrus Afandi, iNews melaporkan.